Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan materi terkait sindrom Asperger. Nah, di kesempatan kali ini, sebelum kami mempresentasikannya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ilham Antoni dengan NIM 190111261, Jennifer Rachmanda dengan NIM 190111143, Nurul Fajriati Ramadhani dengan NIM 190111050, Rahmi Hernu Julia dengan NIM 190111180, dan Salsa Fadila Afnan dengan NIM 190111191. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan 4 poin dari sindrom Asperger ini. Yang pertama itu pengertian dari sindrom Asperger, yang akan dijelaskan oleh Rahmi Hernu Julia. Yang kedua, kriteria diagnostik Asperger syndrome yang akan dijelaskan oleh Nurul Fajriati dan Ilham Antoni. Yang ketiga, ada komorbiditas yang akan dibahas oleh Salsa Fadila Afnan. Dan yang terakhir, ada intervensi sindrom Asperger yang akan dijelaskan oleh Jennifer Rachmanda. Langsung saja kita mulai. Baiklah, saya Rahmi Hernu Julia, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sindrom Asperger. Pada tahun 1944, sindrom Asperger ditemukan oleh seorang dokter anak asal Australia, yaitu Hans Asperger. Sindrom Asperger sering disebut sebagai sindrom profesor kecil atau little professor karena sindrom Asperger ini sering menunjukkan keunikan perilaku, cara berpikir, dan cara berkomunikasi si penderita. Sindrom ini merupakan suatu gejala kelainan perkembangan saraf otak yang terjadi akibat kombinasi dari faktor psikologis, fisiologis, dan sosiologis. Menurut Atwood, sindrom Asperger ini merupakan gangguan perkembangan pervasif yang memiliki gangguan pada fase perkembangan, terutama pada interaksi sosial dan perilaku terbatas, serta tidak adanya keingintahuan terhadap lingkungan. Berdasarkan penelitian awal Sheila Tandriadi dan teman-teman pada tahun 2013, mendapatkan bahwa anak dengan sindrom Asperger mengalami defisit keterampilan sosial khususnya dalam hal komunikasi dengan lingkungan sekitar. Pendapat Tandriadi sejalan dengan Atwood yang menyatakan bahwa anak dengan gangguan Asperger akan cenderung berkomunikasi tanpa mempertimbangkan konteks dan aturan sosial yang ada di lingkungannya. Ketidakcakapan sosial dalam bentuk egosentrisme yang ekstrim menyebabkan anak tidak mampu berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, tidak memiliki hasrat untuk berinteraksi, tidak memiliki apresiasi terhadap isyarat-isyarat sosial, serta perilakunya secara sosial dan emosi tidak tepat. Selama ini, individu dengan sindrom Asperger sering tidak terdeteksi keberadaannya karena tertutup dengan prestasi akademik yang baik dan bisa memiliki kemampuan amat menonjol di bidang tertentu. Hal ini dimungkinkan karena individu dengan sindrom Asperger tidak mengalami defisit dalam ranah kognisinya. Mereka rata-rata memiliki IQ normal hingga di atas rata-rata. Simpson dan Maylis berpendapat dalam penelitiannya bahwa anak Asperger menghadirkan kecacatan keterampilan sosial yang sangat besar di sekolah dan kesulitan yang berlanjut sehingga dapat berakibatkan pada perilaku agresif. Tidak sama seperti penderita autis yang dapat diagnosis sebelum usia 2-3 tahun, penderita sindrom Asperger biasanya baru dapat terdeteksi pada saat anak berusia 5-11 tahun. Selanjutnya, kriteria diagnostik Asperger syndrome. Yang pertama berdasarkan ICD-11. Klasifikasi menurut ICD-11 ini akan memulai diterapkan pada awal tahun 2022. Ditandai dengan ditemukannya masa kanak-kanak dini dan kesulitan dalam berbagai area fungsional. ICD-11 ini membagi lagi Asperger syndrome berdasarkan ada atau tidaknya perkembangan intelektual dan gangguan bahasa fungsional. Hal ini deskripsi sindrom Asperger dengan kode 6A02,0 yang mana keadaan kriteria Asperger syndrome terpenuhi seluruhnya. Kemudian pasien mempunyai fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang setidaknya dalam rentang rata-rata. Dan terakhir, fungsi bahasa tidak terganggu atau hanya sedikit terganggu.
Dan selanjutnya kriteria diagnostik berdasarkan DSM-5, ya di mana defisit dalam ranah komunikasi sosial dan interaksi sosial dalam berbagai konteks diperwujudkan dalam contoh berikut ini. Yang pertama, defisit timbal balik sosial emosional. Misalnya gagal dalam percakapan normal dan pendekatan sosial yang normal atau tidak lazim. Memiliki afeksi yang terbatas seperti berkurangnya perhatian, emosi, serta berpura-pura hingga gagal memulai interaksi sosial. Yang kedua, perilaku komunikasi verbal dan nonverbal, misalnya kurang ada kontak mata, bahasa tubuh, dan berkurangnya memahami gestur tubuh. Kurangnya dalam ekspresi wajah, dan komunikasi verbal dan nonverbal yang tidak terintegrasi dengan baik. Dalam mengembangkan, memelihara, dan memahami hubungan. Misalnya, kesulitan dalam menyesuaikan atau mengatur perilaku pada penyesuaian keadaan sosial. Kesulitan dalam berbagi permainan kreatif, hingga berkurangnya minat pada teman sebaya. Kriteria selanjutnya yaitu terbatas pola berulang pada perilaku individu, perhatian atau aktivitas, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu stereotip atau gerakan motorik berulang, penggunaan benda-benda atau tutur kata yang berulang. Sebagai contohnya yaitu stereotip sederhana dalam membariskan mainan atau melemparkan benda-benda, pengulangan suara atau kata yang didengar. Yang kedua yaitu bersikeras terhadap kesamaan, kebiasaan mutlak yang melekat, perilaku yang berulang-ulang atau perilaku verbal dan non-verbal. Contohnya seperti tekanan hebat terhadap perubahan-perubahan kecil, kesulitan terhadap transisi atau perubahan, pola pemikiran yang kaku, kebutuhan untuk mengambil rute atau makanan yang sama setiap harinya. Yang ketiga yaitu keterbatasan tinggi minat yang tidak wajar pada intensitas dan fokusnya, seperti ketertarikan kuat pada kegemaran terhadap objek yang tidak biasa, berlebihan terhadap minat yang terbatas, perservatif. Yang keempat yaitu hyperactivity, untuk input terhadap sensorik atau minat yang tidak biasa pada aspek sensorik dari lingkungan, seperti ketidakpeduliannya terhadap rasa sakit, tidak peka terhadap temperatur, respon negatif terhadap suara atau tekstur, berlebihan dalam membaui dan menyentuh suatu objek. Kriteria selanjutnya yaitu gejala harus ada pada periode perkembangan awal, tetapi mungkin tidak sepenuhnya bermanifestasi hingga pasien mengalami tuntutan sosial yang melebihi keterbatasan kapasitasnya, atau mungkin dapat ditutupi oleh kemampuan strategis yang dipelajari di kemudian hari. Kriteria selanjutnya yaitu tanda-tanda menyebabkan gangguan yang signifikan dalam fungsi sosial, pekerjaan atau area fungsi lainnya. Kriteria terakhir yaitu pada gangguan ini tidak lebih detail dijelaskan oleh disabilitas intelektual atau keterlambatan. Nah, materi selanjutnya adalah komorbiditas Asperger syndrome. Apa itu komorbiditas? Komorbiditas adalah penyakit bawaan atau penyakit penyerta yang menyertai penyakit utama, atau kondisi yang menggambarkan bahwa ada penyakit lain yang dialami selain dari penyakit utama. Individu dengan Asperger syndrome biasanya mengembangkan gangguan kejiwaan penyerta pada masa remaja dan dewasa. Ini disebabkan karena genetik, riwayat keluarga, dan penyakit neurologis pada gangguan spektrum autistik. Komorbiditas yang paling umum yaitu Attention Deficit and Hyperactive Disorder atau ADHD, depresi, skizofrenia, dan fenotip autis yang lebih luas. Selain itu, bipolar, degenerasi lobus frontotemporal juga ditemukan pada beberapa kasus. Selain itu, disforia gender dan NLD, Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD, gangguan mood, distimia, Obsessive Compulsive Disorder atau OCD, sindrom Tourette,
hingga usaha bunuh diri juga telah dilaporkan menjadi komorbiditas dengan Asperger syndrome. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu intervensi. Secara umum, intervensi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu yang pertama, intervensi perilaku dan pendidikan, dan yang kedua, intervensi psikofarmakologis. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai intervensi perilaku dan pendidikan. Intervensi ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial, mendorong strategi pemecahan suatu masalah yang adaptif, dan mengurangi pola perilaku yang maladaptif, serta mengajarkan komunikasi yang lebih efektif. Intervensi ini didasarkan pada pengandalan penggunaan kemampuan anak dalam hal kemampuan kognitif verbal dan keterampilan bahasa non-sosial. Berikut merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam intervensi. Yang pertama, program pendidikan pada setiap anak harus disesuaikan dengan pola kognitif seperti kemampuan dan kerentanan mereka. Yang kedua, pemberian hafalan verbal. Contohnya, belajar aturan-aturan sosial seperti pelajaran sikap, norma, dan sopan santun. Yang ketiga, intervensi dilakukan secara step by step sebagai suatu rangkaian langkah yang bersifat kontinu. Yang keempat, anak penderita Asperger syndrome lebih mudah dalam menyelesaikan suatu kegiatan atau tugas jika mereka berada dalam grup atau kelas dengan aktivitas yang kecil. Oleh karena itu, anak harus ditempatkan dalam grup atau kelas dengan aktivitas yang kecil, bukan grup dengan kapasitas dan aktivitas yang besar yang malah dapat mengganggunya. Yang kelima, sebisa mungkin, anak Asperger syndrome harus diintegrasikan dengan rekan-rekan normotipikal mereka. Dari siapa mereka dapat menggeneralisasikan sosial dan komunikatif keterampilan yang mereka pelajari selama sesi yang lebih terstruktur. Yang keenam, kurikulum dan teknik pembelajaran harus disesuaikan dengan anak Asperger syndrome. Yang ketujuh, memperhatikan dan mengembangkan skill pengorganisasian anak dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian pada anak seperti schedule, script, atau to-do list. Yang kedelapan, keterampilan sosial, persepsi sosial, dan pelatihan bahasa pragmatis. Dapat dilakukan dengan sharing menjalin kontak mata dan memberikan mereka kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan yang telah mereka pelajari. Hal ini akan melatih perkembangan keterampilan sosial mereka. Yang kedua, saya akan membahas mengenai intervensi psikofarmakologis. Menurut Smith dan Volkmar, intervensi secara psikofarmakologis dapat dilakukan dengan pemberian zat-zat seperti SSRI fluvoxamine pada anak Asperger syndrome. Namun, zat ini cenderung menimbulkan efek samping yang serius pada anak. Sebaiknya, dilakukan pemberian dosis yang rendah terlebih dahulu. Selain itu, Smith dan Volkmar juga menyebutkan beberapa jenis zat lain seperti SSRI fluoxetine, SSRI sertraline, novel serotonin non-adrenaline reuptake inhibitor atau yang disebut dengan SNRI, mirtazapine, risperidine antipsikotik atipikal, dan citalopram. Namun, ditegaskan di sini bahwa Smith dan Volkmar mengatakan bahwa belum terdapat uji secara klinis mengenai efektivitas zat-zat ini terhadap anak Asperger syndrome. Namun, di sisi lain, zat-zat ini terbukti berfungsi pada anak penderita autis.